Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Jaziroh dari Prodi HTN semester 3 ingin menyampaikan tentang tugas kuliah, yaitu tugas UAS, yang mana saya akan membahas tentang ilmu mantik, yaitu tentang kias syarti sebagai berikut. Sebelum saya membahas tentang kias syarti, saya ingin menyampaikan tentang kias syarti sebagai berikut. Sebelum saya membahas tentang kias syarti, saya ingin menyampaikan tentang kias, yaitu kias merupakan secara bahasa adalah menyamakan sesuatu pada perkara yang lain atau yang memiliki suatu ketentuan yang pasti. Sedangkan kias menurut ilmu mantik itu serangkaian ucapan yang tersusun menjadi satu rangkaian kalimat yang secara otomatis muncul ucapannya yang lain dari kodiah-kodiah tersebut. Terus slide yang pertama menerangkan tentang pengertian kias syarti. Jadi kata kias itu yang tadi saya bilang tadi, menurut bahasa itu tadi kan menyamakan. Nah, ini sekarang kias menurut bahasa Arab yang berarti ukuran. Kias secara bahasa adalah menyamakan sesuatu pada perkara yang lain atau yang memiliki suatu ketentuan yang pasti. Sedangkan syarti itu artinya menggabungkan antara dua kodiah menjadi satu bagian. Jadi maksudnya kodiahnya itu antara kodiah syartiyah mutasilah dan kodiah syartiyah hamliyah. Terus selanjutnya, jadi pengertian kias syarti itu serangkaian ucapan yang tersusun menjadi satu rangkaian kalimat yang secara otomatis muncul ucapan yang lainnya dari kodiah-kodiah yang menggabungkan antara kodiah syartiyah dan hamliyah. Maksud dari pengertian tadi itu yaitu bahwa kias menghubungkan dua dalil atau lebih dari suatu hukum yang memiliki ilat yang sama dengan permasalahan baru agar dapat ditarik kesimpulannya berupa ketetapan yang baru tersebut. Terus slide selanjutnya tentang macam-macam kias syarti. Macam-macam kias syarti itu ada 5. Yang pertama, syartiyah mutasilah dengan syartiyah mutasilah, yaitu kias yang kedua muqaddimahnya terdiri atas kodiah syartiyah mutasilah. Terus yang kedua, syartiyah munfasilah dengan syartiyah munfasilah. Artinya syartiyah munfasilah dengan dua kodiah, yaitu kias yang kedua muqaddimahnya terdiri atas kodiah syartiyah dan munfasilah. Terus yang ketiga, syartiyah mutasilah dengan syartiyah munfasilah, yaitu kias yang muqaddimah pertamanya terdiri atas kodiah syartiyah mutasilah dan muqaddimah yang keduanya itu berupa kodiah syartiyah munfasilah. Terus yang keempat, syartiyah mutasilah dengan kodiah hamliyah. Jadi di sini kias ini terdiri dari muqaddimah pertamanya atas kodiah syartiyah mutasilah dan yang kedua itu berupa kodiah hamliyah. Terus selanjutnya yang kelima, syartiyah munfasilah dengan kodiah hamliyah, yang mana kias ini muqaddimah pertamanya terdiri atas kodiah syartiyah munfasilah dan muqaddimah yang kedua itu berupa kodiah hamliyah. Nah, untuk contoh-contohnya akan saya sampaikan ke slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya yaitu contoh kias syarti. Contoh kias syarti itu juga ada 5 kayak tadi. Yang pertama itu syartiyah mutasilah dengan syartiyah mutasilah, yaitu syartiyah mutasilah dengan dua kodiahnya.
Terus contoh yang pertamanya itu, apabila seorang menjaga kesehatan, maka seseorang itu jarang terkena penyakit alias terkena sakit. Terus contoh yang kedua yaitu apabila seorang jarang terkena sakit atau penyakit, maka akan memperoleh kesehatan yang baik dan kehidupan yang menyenangkan. Terus contoh yang kedua itu Sartiyah Mungfasila dengan Sartiyah Mungfasila. Yang mana Sartiyah Mungfasila ini ada 2 kodiah. Yang contoh yang pertama itu setiap mahasiswa ada kalanya bersungguh-sungguh dan ada kalanya tidak bersungguh-sungguh. Dan yang contoh kedua itu setiap yang tidak bersungguh-sungguh ada kalanya malas dan ada kalanya loyo. Dan yang contoh kedua itu setiap yang tidak bersungguh-sungguh ada kalanya malas dan ada kalanya loyo. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu Sartiyah Muntasilah dengan Sartiyah Mungfasilah. Contohnya itu ada 2. Yang pertama, jika kalimat dari maudu dan mahmul ia kodiah, dan setiap kodiah itu ada kalanya salah. Jadi maksudnya itu adalah jika kalimat tersusun dari maudi dan mahmul, ada kalanya benar dan ada kalanya salah. Terus contoh kias sarti yang keempat itu Sartiyah Mutasilah dengan kodiah hamliyah. Itu contohnya ada 2. Yang pertama, jika suatu umat mengatur dirinya sendiri, mereka memiliki kekuasaan. Dan yang kedua, setiap umat yang memiliki kekuasaan adalah umat yang merdeka. Jadi di sini maksudnya adalah setiap umat yang mengatur dirinya sendiri adalah umat yang merdeka, alias tidak dalam tekanan seseorang gitu. Terus contoh kias sarti yang terakhir yaitu kias yang tersusun dari kodiah Sartiyah Mufasilah dan kodiah Hamliyah. Contohnya itu ada 2. Yang pertama, ada kalanya fisik itu bergerak dan ada kalanya tidak bergerak. Yang kedua, setiap orang bergerak itu kan membutuhkan makanan. Nah, makanya ada kalanya fisik itu tidak bergerak dan ada kalanya membutuhkan makanan. Maksudnya gini, jika tubuh kita itu bergerak kan kita membutuhkan suatu makanan. Makanya kalau tubuh kita itu biar sehat, ya jadi gitu, kalau kita melakukan suatu pergerakan fisik itu pasti membutuhkan energi yang mana itu dari makanan. Terus slide selanjutnya yaitu tentang kias disusun dari 3 proposisi yaitu kodiah, yang mana 2 kodiah ini diberikan dan sebuah proposisi lagi adalah konklusi, yaitu proposisi yang ditarik dari 2 proposisi. Yang pertama itu disebut dengan premis atau muqaddimah, sedangkan proposisi kedua disebut konklusi. Terus muqaddimah itu ada sukro. Muqaddimah itu ada 2. Yang pertama itu muqaddimah sukro atau premis minor. Terus yang kedua itu ada muqaddimah kubro yang disebut premis mayor. Premis minor itu proposisi yang mengandung terma minor, seperti arak adalah minuman yang memabukkan. Jadi bahan minuman yang mengandung arak itu adalah memabukkan. Terus selanjutnya premis mayor. Premis mayor itu proposisi atau kodiah yang mengandung terma mayor, seperti setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi bisa digabungkan dengan tadi bisa dibedakan tadi premis minor itu kan araknya, tapi kalau ini kan kayak jenisnya gitu. Jadi apapun jenis arak itu memabukkan dan haram. Terus selanjutnya itu konklusi, yang mana proposisi ini mengandung terma minor dan terma mayor, artinya
campuran antara keduanya. Seperti arak adalah haram. Jadi kan tadi udah jelas minumannya kan kalau premis minor. Terus kalau yang premis mayor itu kan jenisnya. Terus kalau yang konklusi ini kedua-duanya campuran. Jadi apapun segala bentuknya, jenisnya, konsumsinya, apabila dia mengandung arak itu adalah haram. Jadi arak adalah haram. Terus terakhir kias silogisme itu juga mengandung 3 terma kan. Yang pertama itu terma minor, terma mayor, dan terma penengah. Kias terma minor itu al-had al-isghar, yang mana artinya kata yang menjadi subjek. Jadi proposisi itu yang menjadi natijah. Terus yang kedua, terma mayor atau al-had al-akbar adalah kata yang menjadi predikat muhamilu dalam proposisi yang menjadi natijah. Terus yang terakhir, terma penengah al-had al-wasito, yaitu kata yang diulang-ulang di dalam 2 proposisi tadi, yaitu proposisi pertama yang disebut dengan premis minor atau muqaddimah sughra, dan proposisi kedua yang disebut dengan premis mayor atau muqaddimah kubra. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.